Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kepala bayi, anatomi panggul, kemudian langkah-langkah episiotomi, dan yang terakhir ada langkah-langkah amniotomi. Silahkan disimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kepala bayi. Ada beberapa bagian, yang pertama itu adalah frontal, kemudian yang belakang adalah parietal, paling belakang lagi ada occiput, dilanjut garis depan sutura frontal, garis samping coronalia, kemudian garis tengah ke belakang sutura sagittalis, kemudian garis belakang sutura lamboidea, kemudian ada ubun-ubun kecil posterior fontanel, kemudian ada ubun-ubun besar anterior fontanel. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul. Panggul itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada os coxae, kemudian ada os sacrum dan os coccygeus. Nah, bagian pertama ini disebut crista iliaca, kemudian spina ischiadica inferior anterior, kemudian ada ilium, lanjut lagi ada pubis, kemudian bagian kanan dan kiri ini disebut acetobulum, kemudian foramen otoratorium, kemudian ada tuber ischiadicum, kemudian ada spina ischiadica interior posterior. Dilanjut lagi, bagian ini disebut sacrum, kemudian ada promontorium, foramen sakralia terdiri dari 5 ruas, kemudian ada coccygeus yang terakhir. Kemudian yang di bagian belakang ini disebut dengan crista sacralia. Baik, ini adalah langkah-langkah melakukan episiotomi. Yang pertama adalah menjaga privasi klien, kemudian menggunakan APD, selanjutnya yaitu memberikan alas di bawah pasien, kemudian dilanjutkan menyiapkan alat yang akan digunakan, kemudian menyiapkan suntikan berisi lidocaine 1%, dan jangan lupa sambil menyiapkan memberitahu pasien bahwa pasien akan disuntik. Kemudian dilanjutkan dengan proses menyuntik. Nah, untuk proses menyuntik sendiri ini yaitu dilakukan di bawah kulit perineum, terus ke jaringan di bawahnya dan otot perineum dengan melakukan aspirasi dan suntikan membentuk kipas. Kemudian tunggu selama 2 menit, lalu pastikan bahwa anestesi sudah bekerja dengan melakukan cubitan lembut pada daerah yang dianestesi dengan pincet sambil menanyakan ke pasien, apakah masih terasa sakit, Bu? Jika pasien mengatakan tidak, berarti anestesi yang dilakukan sudah berhasil. Dilanjut dengan melindungi daerah dalam perineum dengan jari telunjuk dan tengah tangan kiri dengan agak diregangkan, memberikan sedikit tekanan lembut ke arah luar pada perineum, kemudian menentukan tempat insisi tepat di tengah-tengah komisura posterior. Kemudian melakukan episiotomi dengan gunting episiotomi yang tajam pada komisura posterior dengan sudut 45 derajat ke arah serong kanan, sepanjang sekitar 3-4 cm. Episiotomi dilakukan saat perineum tampak tipis atau kepala bayi tampak 3-4 cm. Episiotomi dilakukan dengan 1 kali gunting. Kemudian tekan daerah luka episiotomi dengan menggunakan kasa. Kemudian langkah yang terakhir yaitu membereskan alat dan merendam ke larutan klorin 0,5% dan mencuci tangan dengan air mengalir. Selanjutnya adalah proses amniotomi. Berikut adalah tata cara melakukan amniotomi. Yang pertama yaitu menggunakan APD, menyiapkan alat yang akan digunakan, dilanjut dengan membersihkan Baik, selanjutnya ini adalah langkah-langkah melakukan amniotomi. Yang pertama menyiapkan alat terlebih dahulu, dilanjut membersihkan vulva dengan membuka vulva, mengusap labia 1 kali, usap buang dengan kapas DTT dari arah depan ke belakang pada vulva kiri dan kanan.
Kemudian jika sudah, sampaikan kepada ibu akan dilakukan amniotomi dengan memberikan penjelasan, Bu, ini nanti saya periksa dalam dengan memasukkan 2 jari ke vagina ibu. Saya minta ibu nanti rileks dan nafas panjang saat tangan saya masuk vagina ibu agar ibu merasa nyaman. Kemudian siapkan alat. Lakukan pemeriksaan dengan benar. Raba dengan hati-hati selaput ketuban untuk memastikan bahwa kepala telah masuk dengan baik dan bahwa tali pusat dan atau bagian-bagian tubuh yang kecil dari bayi, misal tangan tidak bisa dipalpasi. Jika tali pusat atau bagian kecil dari bayi bisa dipalpasi, jangan pecahkan selaput ketuban. Kemudian dengan menggunakan tangan yang lain, tempatkan klem setengah kocor dengan lembut ke dalam vagina dan pandu klem dengan ujung jari dari tangan yang digunakan untuk pemeriksaan hingga mencapai selaput ketuban. Kemudian pegang ujung klem di antara ujung jari pemeriksa, gerakan jari dan tangan digunakan untuk pemeriksaan hingga mencapai selaput ketuban dan pecahkan. Biarkan air ketuban membasahi jari tangan yang digunakan untuk pemeriksa. Gunakan tangan yang lain untuk mengambil klem dan menempatkan dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Biarkan jari tangan pemeriksa tetap di dalam vagina untuk mengetahui penurunan kepala janin dan memastikan bahwa tali pusat atau bagian kecil dari bayi tidak teraba. Setelah memastikan tidak ada bagian kecil janin turun, keluarkan tangan secara lembut dari dalam vagina. Kemudian melakukan evaluasi cairan ketuban dan melihat warnanya keruh atau tidak, baunya amis atau tidak, terus kemudian ada atau tidaknya mekonium. Baik, selanjutnya ini adalah cara pengeluaran plasenta. Yang pertama, siapkan alat. Ini ada baskom. Kemudian di sini juga alat juga, ada suntikan juga. Lanjut, siapkan oksitosin untuk disuntikan kepada ibu agar mengalami kontraksi. Kemudian lanjut jepit tali pusat dengan klem dan tegakkan sejajar dengan lantai. Kemudian pindahkan klem ke bagian atas sekitar 5-10 cm dari bagian yang terdahulu. Kemudian lanjut klem. Saat klem hendak dilepas, jangan lupa bagian depan sebelum klem harus ditekan. Kemudian saat plasenta mulai menurun, jangan lupa bagian perut ibu diusap-usap atau biasa disebut dengan masase. Kemudian eksplorasi untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang melekat pada dinding uterus. Kemudian letakkan pada baskom, lanjut dengan periksa kelengkapan plasenta. Kemudian ajarkan kepada ibu untuk melakukan pijatan lembut memutar. Kemudian yang terakhir adalah video penurunan kepala bayi hingga bayi lahir. Yang pertama yaitu kepala masuk pintu atas panggul, kemudian posisi sutura sakitalis melintang, muka menghadap ke kanan, kemudian kepala semakin maju menuju bidang luas panggul, akan ada gerakan paksi dalam. Kemudian saat suboksiput berada di bawah simfisis, kepala akan melakukan gerakan ekstensi. Lanjut, melakukan gerakan paksi luar untuk menghilangkan torsi. Kemudian yang terakhir melakukan ekspulsi atau melahirkan bahu.